Oke, Mas, ini diskursus, dan atau polemik, nasab ini sampai kapan berhenti? Dan sampai kapan Anda menyudahi bahwa polemik, nasab ini? Kelihatannya Anda itu banyak sekali tulisan-tulisan untuk, update tentang nasab ini. Sampai semua kita menyadari bahwa nasab itu tidak penting. Sampai kita menyadari bahwa merasa berbangga dengan nasab itu menyakiti sebagian orang lain. Sampai kita menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan dengan merasa lebih tinggi dari orang lain itu menjadikan nilai-nilai kemanusiaan menjadi rendah. Mending kalau nasabnya benar. Kita hidup di negara yang realitas keragamannya nyata dari berbagai macam suku bangsa, ada beberapa agama. Kita hidup dengan realitas keragaman. Ayo kita bareng-bareng hidup di Indonesia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang ada di Pancasila. Tidak boleh satu bangsa merasa lebih tinggi dari bangsa lainnya. Hanya berdasar dari asal-usulnya. Orang yang pertama membanggakan asal-usul itu adalah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada debu. Nah, sampai kita tidak lagi menyusun strategi untuk agar klan kita dianggap lebih dari yang lainnya, sampai itulah kita akan terus, kita akan menghentikan pembahasan nasab ini. Tapi kalau mereka masih mengkapitalisasi nasab, menganggap rendah orang lain, kemudian menghina, ini bukannya membawa dalil tapi membuat meme-meme, gerakan anti terhadap golongan tertentu. Ya terutama yang pendukung tesis saya. Nah, kalau begini berarti kita harus terus untuk menjalankan ini sampai mereka betul-betul merasa udahlah, kalau mau percaya silakan, enggak juga silakan. Yang penting kita tidak boleh di atas panggung mengatakan kita keturunan Nabi, tidak boleh juga menghina bangsa Indonesia. Sampai mereka pimpinannya ngomong seperti itu, maka sampai itulah kita tidak akan berhenti jika itu belum dilakukan. Kita adalah keturunan dari bangsa Indonesia. Kita keturunan dari leluhur-leluhur kita. Yang leluhur kita punya sejarah dan kita tidak mau sejarah ini dirubah-rubah oleh orang lain. Oke, Kiai, ini kan masalah nasab, ada problem. Tidak hanya masalah nasab, ini kan ada banyak sekali nih kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan yang dibuat, kemudian katanya berdasarkan mimpi dan lain sebagainya. Ini implikasinya seperti apa ini? Antara kemudian nasab, kemudian juga implikasi untuk masa depan ini, Kang Mas. Kalau ada orang-orang yang membuat makam-makam palsu dengan ditulis bahwa ini wafat tahun 1400, 1500, namanya kemudian disebut nama Al-Anu dari klan tertentu, maka nanti sejarah bangsa Indonesia ini akan ngacak. 100 tahun lagi kita melihat Indonesia ini katanya di dalam buku yang menyebarkan Wali Songo pada abad ke-16, menyebarkan Islam di Indonesia, Wali Songo abad 16, abad 15. Kok ini ada kuburan Al-Anu yang ada di abad 14? Padahal menurut buku ini, Al-Anu ini datangnya pada abad ke-19. Ini ngacak ini. Makanya seluruh bangsa Indonesia, seluruh RT di Indonesia ini, kalau ada orang bikin makam palsu, tanyakan, ini berdasarkan apa? Apakah berdasarkan sumber sejarah? Data sejarahnya mana? Coba kita pengen lihat. Siapa nama itu tokoh? Misalnya Al-Anu. Bagaimana dia hidupnya? Dia tahun berapa hidupnya? Di sini sampai datang ke sini bagaimana ceritanya? Dia punya istri siapa? Kalau tidak ada data-data itu, tidak boleh.
RT, Kapolsek, Camat harus melarang adanya orang membuat makam palsu. Apalagi kalau namanya bukan nama bangsa Indonesia. Karena akan merubah sejarah masa depan. Kalau hari ini, ya orang banyak yang nggak peduli. Kenapa? Karena ya mereka masih ingat sejarah mereka dari SD, dari SMP, dari SMA. Tapi 100 tahun lagi, ketika ada kajian peneliti sejarah, apalagi mereka menulis juga sejarah yang palsu tentang misalnya pendirian Nahdlatul Ulama yang mulai dirubah-rubah tidak sesuai dengan pakem sejarah yang sudah ada di Nahdlatul Ulama tentang kemerdekaan Indonesia, tentang masuknya Islam dan sebagainya dan sebagainya. Ini meresahkan sejarah masa depan. Hari ini mungkin kita biasa-biasa saja karena masih banyak orang yang mencatat sejarah dalam otaknya. Tapi ketika para kesepuhan ini sudah tiada, dilihat Indonesia 100 tahun lagi dari depan, kemudian ingin berkaca ke spion ke belakang, kemudian ada, oh ini ada makam yang abad ke-14, namanya Al-Anu. Berarti Islam datang ini bukan abad ke-15 Wali Songo, ada ini yang lebih dulu, Al-Anu. Berarti yang disebutkan bahwa para imigran datang abad 19 itu salah. Yang benar dia datang pada abad 14. Ini implikasi yang akan terjadi di masa depan. Simpang siurnya sejarah, semrawutnya sejarah. Maka tolong pada siapapun yang ingin menjaga bangsa Indonesia ini, lihat kanan kiri kita, apakah ada makam-makam palsu yang didirikan seperti itu. Kalau ada, hancurkan. Ada makamnya asli misalnya, tapi namanya berubah. Tadinya Mbah Ireng, sekarang jadi Al-Anu. Teliti dulu sejarahnya. Kalau misalnya sudah nyata bahwa sebenarnya dia betul-betul nama Mbah Ireng, maka nama Al-Anu itu hancurkan. Kalau ada nama tokoh misalnya, tokoh Indonesia, tokoh keraton, dia pejuang, kemudian namanya diambil, makamnya dibikin, padahal ada makamnya di tempatnya. Maka makam baru dengan namanya ini yang kemudian dialiaskan Al-Anu harus dihancurkan. Kalau tidak nanti sejarah akan semrawut di masa depan. Bagi yang sudah melakukan itu, bertobatlah. Ayo kita hidup seuyunan. Buat apa kita membuat sejarah-sejarah palsu? Toh kita akan mati. Nanti untuk siapa? Untuk manfaat kita. Manfaat apa kitanya mati? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Weh, untuk anak-anak saya, supaya anak-anak saya mulia, dimuliakan di tanah Indonesia ini. Iya, kamunya tapi dihajar oleh malaikat nanti. Mungkin akan selama-lamanya di neraka kalau tidak bertobat hari ini. Mari kita bertobat. Mari kita saling menghargai sesama bangsa Indonesia. Kita warga Indonesia, anak Indonesia, putra-putri Indonesia, menghargai siapapun dan menyayangi siapapun yang ada di bumi Indonesia ini. Kita bukan berawal dari kebencian, kita berawal dari cinta, dan kita ingin kecintaan kita kepada siapapun ini dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Ayo kita saling menghargai, hormat menghormati, jangan punya niat-niat yang tidak baik terhadap kita, bangsa Indonesia dan sejarahnya untuk hari ini dan masa depan. Baik, Kiai Imad, mungkin sebagai closing statement, tapi sebelumnya saya coba untuk membacakan dari netizen. Ini banyak sekali netizen malam ini yang pro kontra terhadap Anda. Coba ini ya, Jos Kiai Haji Imaduddin. Aduh, maaf, banyak sekali yang tidak bisa saya baca. Kemudian timnya Pak Imad Rungkad di Banten dan pendukungnya. Kalau perlu, ya tidak perlu saya bacakan. Ubed tokoh fiktif yang dikultuskan. Kemudian dengan adanya rambut bisa tes DNA, ya Ikhwan, ya. Oke, Kiai Imad. Tesis Anda secara otomatis ini menjadi polemik ketika awal
munculnya setahun yang lalu, kemudian juga kemarin ramai sekali ketika di Banten terjadi perdebatan juga gitu ya. Nah, mungkin bisa diambil sebuah konklusi. Untuk silsilah yang dekat, misalnya saya kepada ibu saya, pada kakek, itu ya silsilah keluarga yang harus kita pegang. Tapi silsilah yang jauh, apalagi silsilah daripada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para keturunan Nabi dicatat setiap masa oleh para ahli nasab, maka kalau hari ini ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, maka catatan keluarganya, manuskrip dirinya harus sesuai dengan catatan daripada para ahli nasab yang ada pada setiap masa, sesuai dengan objek nama dari setiap masa itu. Misalnya orang yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa, ada namanya 39 nama sampai Ahmad bin Isa, atau 30 nama. Maka ketika sampai kepada sebuah nama yang dicurigai, maka nama ini misalnya ada di abad 11 Hijriah. Kita cari kitab-kitab nasab abad 11 Hijriah. Betulkah nama A ini mempunyai anak B? Kalau kitab-kitab ada yang pada zaman itu atau yang setelahnya, yang paling dekat, mengkonfirmasi si A ini mempunyai anak B, berarti sahih. Kemudian nama selanjutnya kemudian diteliti lagi, nama selanjutnya diteliti lagi, nama selanjutnya diteliti lagi. Sampai nama Ahmad bin Isa dalam contoh kasus kita. Lah ini abadnya abad keempat, kita teliti di abad keempat, kita tidak menemukan kitabnya, namun kita menemukan kitab yang paling dekat, yaitu kitab yang dikarang 90 tahun setelahnya, yang masih bisa mendeteksi kebohongan. Karena 90 tahun itu 3 generasi. 3 generasi itu adalah kakek, anak, dan cucu. Cucu biasanya masih mencatat nama kakeknya dan mengetahui saudara-saudara daripada bapaknya. Maka kitab yang dicatat hanya mempunyai jeda 3 generasi, ini dapat dipercaya. Berbeda kalau sudah 500 tahun. Ini 345 Hijriah, Ahmad bin Isa wafat, kemudian nama anaknya salah satu baru dicantolkan pada 895 Hijriah. Ini tidak bisa mendeteksi kebohongan. Sementara di tengah-tengah abad ke-6 Hijriah dikatakan namanya, nama anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, tidak ada yang namanya Ubaidillah. Maka ini sudah sampai kepada derajat yakinan ilmiah, keyakinan ilmiah bahwa nasab mereka terputus daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kalau bisa saya simpulkan bahwa sementara ini bukan sebuah konklusi final bahwa pendapat Anda atau temuan Anda ini adalah bukan sebuah kebenaran mutlak atau final bahwa Habib adalah terputus. Karena mungkin ada metode lain yang memberikan sebuah pemahaman bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung. Hanya ada satu metode lagi, Kang Mas, yaitu DNA. Kalau berani DNA, selesai. Kalau terkonfirmasi, ya kita taslim kepada mereka. Karena DNA itu sudah ada ahlinya, dan ahlinya secara keilmuan sudah menyatakan itu, bahwa keturunan Rasulullah harus begini hasil tes DNA-nya. Dan mereka akan siap membantu. Bahkan ada donatur yang siap membiayai kalau ada Ba'alawi yang siap untuk tes DNA. Walaupun 5 orang anonim ini sudah tidak sudah tidak terkonfirmasi, gagal dalam tes DNA, tapi belum tentu yang lain gagal kan? Bisa jadi yang lain asli. Maka jangan takut tes DNA. Kalau masih ingin mengaku di depan publik sebagai Rasulullah, silakan tes DNA. Siapa tahu hasil maksud.